Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Febrianti dengan NIM 19 10 40 20 81. Mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi yang berkaitan dengan filsafat ekonomi, di mana tugas ini dibuat untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dengan mata kuliah filsafat ekonomi dengan filsafat ekonomi. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang riba dan gharar. Yang pertama itu ada pengertian riba. Secara etimologi, riba berasal dari kata aziyat yang berarti tambahan, di mana secara bahasa riba ini berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan dan ketinggian. Sedangkan menurut syara riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhiri kedua ganti atau salah satunya. Nah, dengan demikian, riba merupakan penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini, di mana istilah riba dan Al-Quran, di mana dalam Al-Quran riba ini diharamkan dan hukumnya itu terdapat ayat yang melarang riba itu terdapat dalam surat Al-Imran ayat 130 yang berarti, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Dan juga terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berarti, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, dari kedua ayat tersebut maka sudah bisa dijelaskan bahwa hukum dari riba tersebut adalah haram dan tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Nah, larangan riba yang terdapat dalam Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam 4 tahap. Tahap pertama itu menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau takarub kepada Allah. Sedangkan yang tahap kedua itu riba digambarkan sebagai suatu yang buruk, di mana Allah mengancam memberi balasan yang keras pada orang Yahudi yang memakan riba. Tahapan yang ketiga itu riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Nah, maka jika suatu yang berlipat ganda, maka riba itu diharamkan. Tahap yang terakhir itu Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman itu adalah riba. Nah, jenis-jenis riba. Yang pertama itu ada riba fadl, di mana riba fadl ini berarti tukar menukar dua barang yang sama sejenis dengan kualitas yang berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukar. Contohnya seperti ini. Tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras dan sebagainya. Maka itu tidak dibolehkan karena itu merupakan riba fadl. Yang kedua itu ada ribayat. Nah, ribayat ini merupakan yaitu berpisah dari tempat sebelumnya ditimbang dan diterima. Nah, maksudnya seperti ini. Jika ada orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari penjual, pembeli menjualnya lagi kepada orang lain. Jual beli seperti inilah tidak boleh dilakukan karena jual beli ini masih dalam ikatan dengan pihak pertama. Contohnya seperti ini. Contohnya ada orang si A ini memiliki gudang beras, lalu si B merupakan penjual beras, lalu si B ini memesan beras kepada si A, lalu setelah dipesan sekitar 10 kaleng gitu kan, jadi si B ini menjual lagi kepada si C tanpa si B ini melihat beras yang diberikan
dibeli tadi kepada si A, maka itu dikatakan sebagai ribayat. Yang ketiga itu ada riba nasi'ah, di mana riba nasi'ah ini yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Contohnya seperti ini, ada seseorang meminjam cincin 10 gram kepada orang lain, di mana si B ini, contohnya seperti ini, si A meminjam cincin 10 gram kepada si B, di mana si B ini si B ini disyaratkan jika si A membayar cincin tersebut pada tahun depan, maka si A tersebut harus membayar sebesar 12 gram emas. Sedangkan jika apabila si A ini terlambat dalam 1 tahun, maka gram dari emas tersebut makin bertambah. Nah, itulah yang dikatakan dengan riba nasi'ah. Maka hal seperti itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya itu ada Selanjutnya itu ada riba qadar, riba qard. Riba qard ini merupakan meminjam sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami yang memberi hutang. Contohnya seperti ini. Si A meminjam uang sebesar 25.000 kepada si B. Sedangkan si B ini mengharuskan dan mensyaratkan agar si A mengembalikan hutang kepada si B sebesar 30.000. Nah, maka tambahan yang 5.000 tersebut itulah yang dikatakan riba. Maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Nah, selanjutnya itu ada garar. Garar ini merupakan menurut bahasa itu berarti ketidakjelasan. Ketidakjelasan ini ketidakjelasan yang bagaimana. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit. Garar ini merupakan larangan utama kedua setelah riba, transaksi setelah riba, di mana garar ini merupakan ketidakpastian, di mana jika dilihat dari di mana jenis-jenis garar ini, yang pertama itu seperti dilihat dari peristiwanya, seperti jual beli garar yang diharamkan bisa ditinjau dari 3 sisi. Yang pertama itu jual beli barang yang belum ada, seperti jual beli janin dari hewan ternak. Nah, misalnya sapi ini jual beli janin yang ada di kandungan ternak tersebut, maka itu tidak dibolehkan karena itu merupakan garar. Selanjutnya itu ada jual beli barang yang tidak jelas, baik yang mutlak, seperti pernyataan seseorang, saya menjual barang dengan harga 1.000 rupiah, tapi barang yang diketahui secara jelas atau seperti ucapan itu seperti ucapan seseorang tidak jelas gitu kan. Jadi itu tuh yang dikatakan dengan garar gitu lah. Selanjutnya itu ada jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan, seperti jual beli budak yang kabur atau jual beli mobil yang dicuri. Nah, hukum garar dalam syariat Islam, jual beli garar ini terlarang, di mana dengan dasar sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah yang artinya Rasulullah melarang jual beli al-hasanah dan jual beli garar. Jadi berdasarkan hukumnya garar terbagi menjadi 3. Yang pertama itu garar yang diharapkan secara ijma' ulama, yaitu garar yang diharamkan secara ijma' oleh ulama, seperti contohnya jual beli mulamasah, munabazah, di mana tidak ada perbedaan pendapatan ulama tentang keharaman dan kebatilan akad seperti ini. Yang kedua itu ada garar yang diperbolehkan secara ijma' oleh ulama, yaitu garar ringan, di mana para ulama ini sepakat jika suatu garar sedikit maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. Contohnya seseorang membeli rumah dengan tanahnya, itu dikatakan garar ringan gitu. Yang selanjutnya itu ada garar yang masih diperselisihkan. Apakah misalnya seperti ini, ada keinginan kita untuk menjual sesuatu yang terpendam
di tanah seperti wortel, kacang tanah, bawang dan yang lain sebagainya, di mana para ulama sepakat tentang keberadaan gharar dalam jual beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Apabila perbedaan ini disebabkan sebagian mereka diantaranya Imam Malik memandang ghararnya adalah gharar ringan, maka di sini ini maka gharar ini masih terdapat perselisihan antara para ulama. Ada yang mengatakan hal tersebut adalah gharar ringan, dan ada juga yang memperbolehkannya. Jadi kesimpulannya, riba dan gharar ini sudah dijelaskan hukumnya di dalam Al-Quran. Jadi riba dan gharar ini sangat diharamkan dan sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena riba dan gharar ini dapat merugikan orang yang melakukannya. Jadi hal tersebut sangat diharamkan, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka sudah jelas di situ digarisbawahi bahwa mengharamkan riba, maka riba dan gharar ini sangat tidak boleh dilakukan dalam kegiatan ekonomi. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.